Halo semuanya, saya Lite Jie. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube saya. Dan dalam kesempatan kali ini, saya akan sharing mengenai pengalaman saya belajar bahasa Mandarin. Dan jangan lupa ya, dukung terus channel YouTube ini. Caranya dengan 1, 2, 3, 2, 1, 订阅. Ya, benar. Caranya dengan subscribe channel YouTube ini. Oke, langsung aja saya akan ceritain mengenai pengalaman saya belajar bahasa Mandarin ya. Sebelumnya, kalian pernah dengar kan istilah Ciben? Jadi, kalau misalnya kalian belum pernah dengar sama sekali istilah Ciben, kalian bisa search di Google. Apa sih itu Ciben? Jadi, Ciben itu kayak orang keturunan Chinese yang lahirnya di Tangerang. Dan rata-rata Ciben itu nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Dan dari orang tuanya itu kayak nggak nurunin bahasanya. Kalaupun ada yang bisa bahasa Mandarin, biasanya sangat jarang sekali orang tuanya yang komunikasi menggunakan bahasa Mandarin di rumahnya. Dan saya adalah salah satu orang di dalamnya. Jadi saya adalah orang yang termasuk dari kecil itu benar-benar nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Orang tua saya pun nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali gitu. Jadi share pengalaman dulu kayak waktu masih kecil pasti kayak pernah sih ada yang kayak ngejek, ada yang kayak ngebully, kayak oh Chinese ya, coba buktiin bisa bahasa Mandarin gak gitu, bisa bahasa China gak? Saya nggak bisa sama sekali. Dulu waktu masih kecilnya itu saya memang seneng banget sih dengerin musik Mandarin gitu, lagu Mandarin apapun itu saya dengerin gitu, walaupun sebenarnya kayak nggak ngerti gitu arti lagu Mandarinnya apa sih, tapi ya udah saya dengerin aja karena mungkin saya suka kali ya musik Mandarin gitu. Dan di situ saya mulai tuh belajar kayak oh ngucapinnya kayak gini gitu. Lirik-liriknya itu saya mulai kayak hafalin. Walaupun secara nggak kayak langsung itu saya hafalin kayak oh bener-bener ngafalin nih. Tapi saya karena ngedengernya lebih sering gitu, akhirnya saya hafal sendiri lirik lagu itu gitu. Dimulai dari ngedengerin lagu Mandarin sampai hafal sendiri itu lagu Mandarinnya. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang menimbulkan kayak ketertarikan saya untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu awal saya kecil dulu, pada saat duduk di bangku sekolah dasar, saya nggak belajar Mandarin sama sekali, nggak dapat pelajaran bahasa Mandarin sama sekali. Pertama kali saya kenal bahasa Mandarin, dapat pelajaran bahasa Mandarin itu ketika saya duduk di bangku SMP. Di bangku SMP itu saya cuma dapat pelajaran bahasa Mandarin itu 1 minggu sekali. Dan itu cuma 1 jam. Bayangin dong mau kapan bisanya gitu kalau misalnya cuma belajar bahasa Mandarin 1 jam dan itu cuma seminggu sekali. Kayak suatu hal yang benar-benar sulit sih. Kecuali memang benar-benar dia selain di pelajaran sekolah, dia juga ada ikut les ya, ada ikut kursus gitu. Kayak seminggu bisa ketemu sama gurunya, bisa berapa kali gitu. Mungkin itu akan lebih cepat untuk menguasai bahasa Mandarin sendiri. Pertama kali dapat buku bahasa Mandarin, itu kayak ngerasa, aduh bahasa Mandarin itu kok agak berat ya gitu untuk dipelajari. Terus dalam hati timbul, ini susah sih, tapi kayaknya saya merasa tertantang gitu loh untuk menguasai bahasa Mandarin. Sampai di suatu titik di mana saya ngeliat ada teman satu kelas saya yang memang dia itu dari SD udah dapet pelajaran bahasa Mandarin ya. Artinya dia lebih dulu gitu loh mengenal bahasa Mandarin dibandingkan dengan saya. Dan dia itu udah kenal juga sama gurunya. Dan gurunya pun lumayan deket gitu sama si anak ini gitu loh, karena anak ini juga pintar gitu. Dan pada saat itu saya ngerasa bahwa wah si anak ini hebat ya gitu. Kalau misalnya guru bahasa Mandarinnya ada ngajuin pertanyaan apa, pasti selalu dia yang pertama gitu loh untuk jawab. Sampai akhirnya ya mungkin guru juga suka gitu loh anak-anak yang seperti itu gitu. Terus akhirnya makin tertantang lagi diri saya gitu. Wah suatu saat saya pasti akan menjadi orang yang diandalkan gitu. Akhirnya saya terus mempersiapkan diri dengan cara apa? Ya yang udah dikasih bahan ajarnya saya ulang lagi gitu.
saya pelajari lagi, saya perdalam lagi gitu sampai benar-benar lancar lah. Akhirnya datanglah kesempatan itu gitu. Di semester kedua, guru bahasa Mandarin saya kasih tantangan di kelas. Jadi gurunya itu kasih dikte dan si muridnya itu yang maju ke depan harus tulis langsung gitu. Pinyin sama nadanya. Waktu itu cuma baru pinyin sama nadanya. Saya tanpa mikir panjang, saya angkat tangan. Jadi saya orang yang pertama kali angkat tangan waktu itu. Saya maju ke depan, terus si laosennya sebutkan kayak misalnya 这是我妈妈 gitu. Ya saya tulis aja gitu. Yang saya dengar saya tulis gitu. Sampai nomor 10 lah, 10 kalimat gitu. Terus si gurunya periksa dong. Dan dia tercengang karena saya bener semua, beserta nadanya juga bener semua gitu. Bravo! Terus dia langsung tanya ke saya, kamu murid dari sekolah ini ya? Gitu. Hah? Bukan laoshi, saya pindahan di sekolah ini dan saya baru belajar bahasa Mandarin di SMP ini gitu. Singkat cerita, akhirnya guru bahasa Mandarin saya itu tersadar. Ada saya gitu loh di kelas. Jadi sebagai orang yang juga bisa diandalkan dalam pelajaran bahasa Mandarinnya yang dia sampaikan tentunya ya. Akhirnya ya udah si guru itu minta kontak saya. Saya nggak mikir macam-macam, saya kasih aja. Terus kebesokannya si gurunya itu tiba-tiba SMS ke saya. Kamu mau nggak jadi asisten guru bahasa Mandarin? Jadi kalau misalnya saya ngajar, kamu ikut saya ngajar. Jadi liatin cara ngajar anak-anak bahasa Mandarin tuh seperti apa gitu. Wah saya seneng dong di situ dapat kesempatan. Akhirnya ya udah, saya langsung aja gitu loh. Oke gitu, mengiyahkan gitu. Kapan laoshi waktunya? Besok gimana gitu. Wah malam itu saya sibuk dong untuk kayak prepare gitu loh. Apa yang saya bisa prepare ya saya prepare aja gitu loh. Setelah mengikuti guru bahasa Mandarin saya selama berminggu-minggu, akhirnya saya punya kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah dipelajari gitu. Singkat cerita, setelah saya menyampaikan materi pada hari itu, anak-anak merasa kayak interest gitu loh untuk belajar bahasa Mandarin sama saya. Dan di situ mulailah kayak saya mulai tambah percaya diri lagi dan dalam hati oke, saya harus terus berusaha gitu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin saya gitu. Dan dari saat itu saya mulai kayak menanamkan dalam diri saya, saya harus terus lebih rajin lagi belajar bahasa Mandarin gitu. Karena makin semangat lah intinya gitu. Dan pada saat itu kan saya cuma dapat pelajaran bahasa Mandarin seminggu sekali. Akhirnya kalau misalnya kayak ada pertanyaan, saya tanya ke guru bahasa Mandarin saya, laoshi bahasa Mandarinnya dari ini tuh apa sih gitu. Di situ saya mulai belajar terus. Dan dalam hati saya pasti kayak ada keinginan, aduh saya pengen banget nih les bahasa Mandarin gitu. Tapi saya juga nggak mau ngebebanin orang tua saya gitu. Saya cuma berdoa aja gitu dan berusaha apa yang saya bisa lakukan. Saya belajar Mandarin terus sampai akhirnya kesempatan itu datang. Jadi ada satu sekolah Mandarin di Tangerang juga. Dia itu rekrut untuk guru-guru bahasa Mandarin, tapi dia akan lesin dulu selama kayak kurang lebih 2 tahun lebih lah, hampir 3 tahun gitu untuk les bahasa Mandarin. Dan itu secara gratis. Tapi syaratnya nanti setelah dilesin kalau bisa itu bisa kerja di sekolah itu gitu harapannya. Akhirnya saya nurutin gitu, saya ikut program itu, saya terus belajar dan kesempatan kali itu benar-benar kesempatan emas bagi saya. Kenapa saya bisa katakan kesempatan emas? Karena satu gratis, kedua saya juga diantar jemput, yang ketiga itu saya diajarin sama native. Jadi native yang benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Indonesia sama sekali. Artinya saya juga harus belajar lebih rajin lagi gitu loh, supaya komunikasinya nyambung sama native. Di situ saya mulai les gitu. Dari awal pertama kali ngeles itu jadwalnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Dan itu dari jam 5 sore sampai dengan jam 10 malam lah kurang lebih gitu. Dan sampai di rumah itu kira-kira kayak jam 11-an gitu. Saya terus aja semangat gitu, saya nggak putus asa gitu. Dan ketika saya punya waktu luang, saya gunain untuk sharing gitu loh, ngajar bahasa Mandarin. Sampai di satu momen dimana saya itu dijadikan sebagai leader di kelas itu. Jadi waktu itu ada 16 anak yang direkrut dan saya itu ditunjuk sebagai leadernya di kelas itu. Mungkin kayak guru-guru bahasa Mandarinnya ngelihat bahwa saya itu lebih rajin ya, mungkin dibandingkan dengan yang lain. Ya udah, saya terima aja gitu loh sebagai leader di kelas itu. Jadi kalau misalnya ada urusan apa-apa, ngomong ke native pasti ke saya gitu. Sampai kalau misalnya ada yang nggak ngerti, saya translatein ke teman-teman yang lain juga gitu. Saya terus berlatih setiap hari. Dan satu sih yang saya benar-benar bersyukur banget sama Tuhan, bahwa Tuhan itu kasih suatu sifat atau karakter ke dalam diri saya yang nggak gampang putus asa. Jadi ketika suatu dapat tantangan yang baru, saya pasti akan berusaha gitu loh untuk melewati tantangan itu. Jadi ketika ada target, saya pasti akan capai gitu. Memang sih ambisius itu kadang nggak baik gitu. Tapi kalau misalnya ambisinya pada porsinya, menurut saya itu baik sih. Jadi ada tujuan gitu. Oh, targetnya itu kayak gini gitu, targetnya kayak gini. Jadi kita berusaha untuk mencapai target itu gitu. Sampai di suatu momen dimana yang menurut saya itu adalah titik balik dimana saya nambah lagi, lebih serius lagi, lebih rajin lagi belajar bahasa Mandarin. Jadi waktu itu guru native-nya review pelajaran yang kemarin sudah dipelajari. Jadi sebelum dia mulai pelajaran baru, dia review lah. Dia kasih pertanyaan gitu loh, dikte, bahwa anak-anaknya bisa nggak sih nguasain pelajaran yang kemarin udah dikasih gitu. Anak-anaknya nge-review lagi nggak sih gitu. Dan pada saat itu saya nggak review kebetulan pelajaran yang kemarin. Akhirnya gurunya tunjuk saya untuk maju ke depan gitu. Saya tulis gitu hansenya. Oke, pertama-tama kayak lancar aja gitu. Masuklah ke pertanyaan yang dimana saya nggak bisa jawab gitu. Saya nggak bisa tulis hansenya gitu. Hansenya saya lupa gitu. Akhirnya gurunya agak sedikit marah sih gitu loh. Ya mungkin kayak ekspektasinya besar gitu. Terus tiba-tiba kayak kenyataannya nggak gitu oke gitu. Namun kenyataannya tak sejalan. Akhirnya ya udah, dia marah. Dia itu kayak ambil penghapus papan tulis, dia petuk gitu. Ya, ke kepala saya gitu kayak, wah langsung dong kayak dalam hati saya merasa kayak, saya nggak merasa dendam gitu sama si guru itu, tapi saya benar-benar merasa terima kasih banget. Saya sudah kayak diingatkan di momen itu dimana kamu itu udah dapat kesempatan baik dan kamu harus gunakan itu dengan sebaik mungkin. Kamu harus berusaha keras gitu. Akhirnya saya sampai di momen itu saya lebih rajin lagi. Jadi nggak pernah sama sekali saya nggak review pelajaran yang udah dikasih kemarin. Bahkan saya selalu mempersiapkan gitu loh untuk pelajaran yang baru. Oh udah saya udah pelajari sebelumnya gitu. Waktu terus berjalan, jadi kurang lebih 2,5 tahun, dan akhirnya saya selesai les di tempat itu. Dan pada saat akhir-akhir les, itu gurunya ngumumin bahwa kita punya kesempatan lagi untuk melanjutkan studi S1 di China. Dan semua muridnya wajib ngikutin tes. Pada saat itu dikasih tesnya itu HSK 3, dan saya ya fine-fine aja, hasilnya pun lolos gitu. Akhirnya 1 minggu sebelum tes resminya, itu diumumkan bahwa persyaratannya naik jadi HSK 4. Deng deng, deng deng, deng deng, gitu. Waduh, dalam hati saya, aduh prepare-nya gimana nih gitu. Apalagi saya tahu gitu loh kemampuan saya pada saat itu, saya belum sampai lah untuk HSK 4 mah gitu. Kalaupun sampai itu pasti nilainya pas-pasan gitu.
akhirnya ya udah, saya berusaha terus, gurunya juga train itu selama seminggu itu bener-bener kayak pelajaran cuma HSK 4 gitu setiap hari gitu. Udah, habis itu saya dalam hati saya, kalau misalnya saya ngandalin cuma di tempat les juga, dan saya nggak review lagi di rumah, itu percuma. Saya pasti nggak akan lulus gitu. Dan saya dalam hati saya setelah pulang ke rumah, habis selesai les, itu kurang lebih jam 11 malam tadi, itu saya mandi, makan, dan segala macam, udah selesai beres, saya review lagi, saya ngapalin lagi, saya ulang lagi itu pelajaran yang tadi dikasih sama gurunya, dan saya lebih lagi belajar kayak HSK 4, saya latihan sendiri gitu loh, sampai saya ngetes sendiri, saya nilai sendiri, oh saya lulus atau enggak ya, saya salahnya di mana, saya kekurangannya di mana gitu. Singkat cerita, akhirnya datanglah hari itu dimana saya harus ikut tes HSK 4. Udah dong, masuk dong ke ruangan HSK. Terus pada saat ujian ya saya merasa kayak oke, saya udah berusaha dengan baik, saya sudah berusaha dengan semaksimal saya. Gimana nanti hasilnya itu biarkan Tuhan lah, intinya yang bekerja gitu. Saya ikut aja ujian, dan itu hasil HSK keluarnya kan agak lumayan lama ya, dan pada saat momen menunggu itu kayak deg-degan sih, kayak ada penasaran, aduh saya lulus nggak ya gitu. Jadi akhirnya pada saat pengumuman saya lihat itu di internet, hasilnya saya lulus HSK 4. Deg-degan banget pada saat itu, saya ngerasa senang banget, saya ngerasa bersyukur banget saya bisa lulus gitu. Akhirnya saya punya kesempatan untuk studi di China gitu. Setelah momen itu, akhirnya saya konfirmasi dong, oh ini bener gak sih saya bisa studi ke China S1-nya gitu. Panjang lebar gitu loh penjelasan, akhirnya full kuotanya ternyata. Salah informasi bahwa untuk beasiswa S1 ke China tahun ini nggak bisa, harus ikut di tahun depan. Jadi saya mau nggak mau pada saat itu harus nunda katanya. Dan untuk ngisi waktu selama 1 tahun ini sebelum pergi ke China, itu bisa bekerja di sekolah yang kasih beasiswa ke saya tadi untuk les bahasa Mandarin secara gratis. Di situ saya mikir gitu loh, oh ya gitu loh, jangan bahagia terlalu lebih awal gitu loh. Walaupun kayak kita punya rencana plan A, plan B, plan C gitu. Intinya semua itu bergantung sama Tuhan juga gitu loh. Kalau memang itu bukan jalannya kita, Tuhan gak akan kasih gitu loh. Dan kalau memang Tuhan udah kasih jalannya, itu pasti akan kita dapatkan gitu. Asal kita itu mau mempersiapkan diri dan jangan berputus asa menurut saya sih. Dan pada saat itu jujur dalam hati saya pasti ada merasa kecewa dan juga sedih. Tapi saya nggak mau berlarut-larut gitu loh untuk memikirkan kayak kesedihan itu gitu. Akhirnya saya menjalani dimana saya harus bekerja di sekolah itu pagi sampai sore, dan saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan studi saya S1 saya, karena saya nggak mau buang-buang waktu 1 tahun saya percuma dibuang begitu aja gitu loh untuk nungguin beasiswa. Dan kalau misalnya tahun depannya itu memang benar itu beasiswanya ada, kalau misalnya kejadiannya sama seperti tahun ini lagi, kan itu akan kayak ngerasa aduh buang waktu lagi dan nambah kekecewaan lagi kepada diri saya. Saya memutuskan untuk lanjutin S1 kuliah malam dan ambil jurusan sastra Mandarin pada saat itu. Dan ketika saya ada kesulitan atau ada kendala apa-apa, lingkungan kerja saya di situ kan kayak banyak native, dan saya bekerja dari pagi gitu sampai sore. Dan kebetulan saya waktu itu dapat pekerjaan yang bisa berhubungan langsung sama native. Artinya saya kalau misalnya punya ada pertanyaan, saya bisa langsung tanya gitu loh sama native, apalagi berhubungan dengan bahasa Mandarin ya. Dan saya bisa latihan karena ketemunya kan lebih intens dari pagi sampai dengan sore gitu loh.
Dan di situ mulailah kekecewaan saya kayak hilang gitu. Dan di situ malah saya bersyukur banget sama Tuhan bahwa saya bisa kerja, bisa punya pekerjaan, dan bisa melanjutkan studi saya. Dan di situ saya ngerasa bahwa Tuhan gak kasih saya untuk lanjutkan S1 saya di China, tapi saya punya kesempatan untuk melanjutkan S1 sambil bekerja. Saya juga merasa bersyukur banget, karena gak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu loh. Yang tadinya saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali gitu loh, akhirnya saya bisa dapat pelajaran bahasa Mandarin, dan saya punya kesempatan lagi untuk memperdalam bahasa Mandarin, apalagi belajarnya bareng sama native gitu. Saya di situ nggak merasa kayak kecewa lagi gitu loh. Kecewanya jadi hilang, digantikan dengan rasa bersyukur saya gitu. Dan jika kalian mempunyai histori yang sama seperti saya, artinya cuma punya kesempatan belajar bahasa Mandarin di Indonesia aja, itu kalian jangan sedih. Kenapa? Karena pada praktiknya di lapangan, itu banyak juga kok orang yang belajar bahasa Mandarin di China, setelah pulang dari China, itu bahasa Mandarinnya nggak lancar atau biasa aja gitu. Jadi itu balik lagi ke orangnya. Ketika orangnya mau berusaha keras, rajin, itu pasti akan menguasai bahasa Mandarin. Bukan bahasa Mandarin aja, jadi kayak yang lainnya juga ya gitu. Sampai di suatu momen dimana saya akhirnya dikasih kesempatan lagi untuk belajar bahasa Mandarin di China. Tapi itu bukan studi S1 atau studi S2, tapi saya ikut training di China gitu loh. Dan training guru bahasa Mandarin di China. Jadi saya di situ juga saya merasa kayak bersyukur juga gitu loh. Oh, saya punya kesempatan untuk training di China gitu. Walaupun maksudnya saya nggak studi S1 di China, tapi saya ikutin aja training-training di China, di Taiwan gitu loh. Toh sama aja gitu loh. Ketika saya sekarang udah bisa bahasa Mandarin, terus saya ikutin training-training di China, itu juga akan lebih bermanfaat bagi saya pada saat saya praktek di lapangannya gitu loh. Jadi intinya, jika kalian punya kesempatan sekecil apapun, atau kalian merasa bahwa itu kesempatan yang tidak terlalu bagus, gunakan aja kesempatan itu, maksimalkan aja kesempatan itu. Nah, saya mau simpulkan cerita saya tadi dari awal sampai dengan akhir. Dari saya tadi nggak bisa bahasa Mandarin, sampai dengan saya bisa bahasa Mandarin, sampai punya kesempatan untuk ngikutin training-training di China atau di Taiwan. Intinya kalian ketika punya kesempatan sekecil apapun, kalian maksimalkan dengan baik. Dan yang kedua, kalian harus terus mempersiapkan diri sampai kesempatan itu datang. Jadi ingat ya, hoki itu adalah kesempatan yang bersamaan dengan kesiapan. Jadi ketika kalian siap dan kesempatan datang, itu pasti hoki akan menghampiri kalian. Yang ketiga, itu kalian jangan pernah bandingkan atau compare diri kita dengan orang lain atau kesempatan yang kita miliki dengan orang lain. Contohnya itu yang tadi saya ceritakan bahwa saya nggak punya kesempatan untuk lanjutin studi saya S1 saya di China, tapi saya punya kesempatan yang lain, saya maksimalkan itu. Dan saya nggak pernah pedulikan, saya tetap fokus aja sama diri saya sendiri dan nggak fokus sama orang lain gitu. Oke, itu tadi sharing pengalaman saya mengenai proses belajar bahasa Mandarin dimulai dari nol sampai dengan saya bisa mempunyai kesempatan mengikuti berbagai training di Taiwan maupun di China. Dan di sini juga saya mau minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, karena di sini saya cuma sharing pengalaman dan tidak bermaksud untuk menyinggung ras, etnis, kaum, kelompok atau pribadi tertentu ya. Dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan kalian share kepada keluarga kalian, kepada teman kalian atau kerabat kalian ya. Khususnya bagi mereka yang ingin belajar bahasa Mandarin dan menguasai bahasa Mandarin. Semoga sharing pengalaman dalam video ini bisa memotivasi mereka untuk dapat menguasai bahasa Mandarin ya. Dan dukung terus channel YouTube ini, caranya dengan 1、2、3、3、2、1 订阅
Oke, benar. Caranya dengan tekan tombol subscribe dan juga lonceng agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video saya yang terbaru ya. Dan jangan lupa like tentunya. Dan jika kalian punya pertanyaan atau ingin sharing pengalaman kalian, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan akhir kata saya ucapkan sampai jumpa. 再见